Sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya sendiri. Mau diterangkan ini? Sudah ngopi belum jenengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Kita sering mendengar istilah mengenal diri. Seberapa penting sih sebenarnya mengenal diri kita sendiri? Kita mungkin sering menjumpai atau mungkin bahkan malah kita sebagai pelaku bahwa wah, itu kalau bukan aku yang menolong, wah asik, itu kalau bukan aku yang menyelamatkan, itu kalau bukan aku yang mengajari, itu kalau bukan aku yang memberi, itu kalau bukan aku yang mendidik. Wah, ini luar biasa. Sadar nggak bahwa di dalam diri kita itu ada banyak aku. Sementara ketika aku yang sejati itu sudah menyala, itu akan terus beraksi, akan terus bergerak tanpa sedikit pun membutuhkan pengakuan, apalagi pujian dari siapapun. Dalam video ini, Teras Cinta akan menghadirkan dua tokoh yang menurut saya luar biasa. Yang pertama adalah mantan Presiden Indonesia. Yang kedua, siapa lagi kalau bukan Bapak Soeharto. Di balik kejayaannya ada sesuatu yang menarik dari Pak Harto tentang ilmu leluhur, tentang ilmu dari para leluhur, yaitu ilmu Jawa. Nah, ini nanti kita akan hadirkan untuk panjenengan semuanya. Mengenal diri, satu versi dari Pak Harto, dan mengenal diri dari salah satu guru kita, Kiai Haji Buya Syakur Yassin MA. Langsung saja kita simak paparan dari beliau berdua. Seperti apa? Monggo kita belajar bersama-sama. Singkirkan dulu yang namanya kebencian di dalam diri kita. Benci terhadap keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Benci dengan siapapun. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya sendiri. Mau diterangkan ini? Dan itu namanya ilmu dari nenek moyang kita itu kan dalam rangka menjabarkan mengenai Pancasila, Eka Prasida Pancakarsa. Sebetulnya falsafah daripada aksara Jawa itu. Kan daripada aksara Jawa ada 20 tuh. Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyono, Mogo Bodongo. 20 itu. Itu betul-betul merupakan gambaran daripada nenek moyang kita untuk menjelaskan kepada kita mengenai sangkan parening dumadi. Dari mana kita akan kemana daripada kita itu. Nah, kemudian akan bisa mengetahui dirinya sendiri selama hidup di dunia. Disebutkan Hono Coroko. Ho itu daripada apa? Hono. Itu Hono. Hono ada. No itu daripada apa? Dari wujud daripada Hono. Mulai daripada Gono Legeno. Gono itu belum wujud, belum berbentuk. Legono itu masih belum ada sandangan, masih wudo. Itu belum ada taling tarungnya dan sebagainya, masih belum ada sandangan. Terus Hono. Jadi manusia itu memang dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan, mulai daripada Hono hurip. Huripnya siapa? Nur daripada Tuhan yang Maha Esa. Lantas diciptakan oleh manusia terdiri pada tanah, kemudian air, lantas hawa dan juga api. Apa itu? Ya daripada semua tumbuh-tumbuhan yang ada ini. Tumbuh-tumbuhan ini kan butuhkan dari tanah, butuhkan daripada air, butuhkan daripada matahari, gitu. Itu pula daripada hawa. Daripada tanam-tanam dimakan daripada manusia, ada laki maupun perempuan, akhirnya menjadi cacat dari mani. Mani kemudian berkumpul suami istri, akhirlah wujudlah daripada embrio tadi. Embrio itu masih legeno, masih gono. Itu mulai nonya itu. Terus mulai daripada hurip, kemudian hubungan suami istri mulai timbul.
daripada gono masing legono. Lantas legono. Kemudian lantas setelah itu tumbuh daripada embrio tersebut menjadi jabang bayi yang kemudian dilengkapi dengan soroko. Apa itu? Cipta rasa karsa. Itu soroko. Daya cipta, daya rasa dan karsa. Semua ada. Itu. Setelah itu kemudian lantas apa? Doto sawolo. Itu apa? Manusia itu setelah diberikan panca indera, diberikan sandangan panca indera cipta rasa karsa, juga diberikan sifat Tuhan, sifat zat kang datan sawolo, datan salah. Sifat dari yang tidak salah itu hanya Tuhan, ya. Kalau manusia ini salah, tapi kalau Tuhan itu tidak salah. Oleh karena semua manusia diberikan sama sifat daripada Tuhan yang tidak salah. Doto sawolo, datan sawolo, tidak pernah salah sifat daripada Tuhan. Tapi sebagai manusia juga tidak diberikan itu. Diberikan sifat yang bertentangan dengan sifat baik itu, sifatnya Tuhan. Yang jelek. Kalau kita misalnya sabar, kan juga punya hati berangasan tuh. Ya. Nah, kemudian lantas kita jujur. Tempat-tempat juga penipu. Ya. Semuanya diberikan sifat itu, sifat yang bertentangan dengan zat kang datan sawolo. Sama kekuatannya. Dua sifat bertentangan yang sama kekuatannya. Ada pada kita itu kalau kita menerima. Tinggal sekarang manusianya sendiri. Manusianya sendiri setelah mengetahui diberikan dua sifat yang bertentangan yang sama kekuatannya, akan diapakan ini? Itu. Lantas sekarang Dodo Sawolo Podo Joyo Mogo Bodong. Mo itu sukmo, go itu satu. Itu mogo bo badan. Jadi selama sukmo masih satu dengan badan, sukmo masih manunggal badan, manusia itu hidup. Selama itu masih ada, diuji dalam rangka dua sifat yang bertentangan tadi, yang bodoh jaya tadi. Itu. Tapi kalau kemudian lantas sukmo sudah pisah dengan badan, itu lantas apa? Badannya tinggal jadi apa? Badan. Nah, tinggal pertanyaannya, sukmonya mau kemana? Ya terserah kepada saudara-saudara semua. Mana-mana itu. Jadi semuanya tergantung pada dirinya. Semua diberi perlengkapan yang sama. Tuhan Maha Hadir, tapi tinggal kepada dirinya masing-masing dalam mengendalikan. Kalau mau yang diujar itu adalah memang yang bertentangan, yang jelek, bukan sifat Tuhan, ya tempatnya juga sudah ada. Di neraka, tidak bahagia di dunia, di akhirat nanti. Tapi kalau yang dikendalikan atau yang dilayani itu adalah sifat daripada Tuhan, ya dengannya akan dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kan tidak mawujud, gitu. Tidak bentuk, tapi sifatnya ada. Jadi kalau kita mau kembali dekat kepada Tuhan, ya membawa sifat yang baik itu, sifat Tuhan kepada Tuhan. Itu sebenarnya gampangnya daripada rahasia hidup itu sebetulnya hanya itu saja. Tapi tidak tergantung pada saya, tergantung pada saudara-saudara sendiri dalam rangka pengeterapannya itu. Gitu. Makanya itu coba pelajari daripada semua ini, daripada untuk mengendalikan dua sifat yang bertentangan tadi itu dengan sendirinya, agar supaya betul-betul bisa menepati. Kemudian di samping itu juga Tuhan itu memberikan suatu takdir kepada sifat kodrati daripada maksudnya. Apa sifat kodrati manusia? Manusia dilahirkan sebagai individu, ya toh? Kita masing-masing individu. Tapi kehidupan kita sejak mulai daripada adanya janin sampai pada mati tergantung pada orang banyak. Jadi kemudian dalam hidup kita di dunia itu hanya memenangkan kepentingan pribadinya sendiri. Lihat kan tidak adil. Tidak adil. Seharusnya memang menyadari bahwa sebagian besar daripada hidupnya tergantung kepada orang lain. Nah itu wajiblah sekarang memenuhi panggilan untuk ya bersama-sama dengan orang lain. Sebab hidup di dunia itu adalah bisa serasi. Jadi karena itu lantas sekarang namanya sifat kodrati daripada sifat yang monodualistis. Satu tapi kembar dan tapi satu. Ialah sifat individu sama sebagai makhluk sosial. Nah, itu kuncinya daripada penghayatan, pengamalan daripada Pancasila. Itu sebagai peninggalan daripada ilmu, dari peninggalan yang kita yang namakan juga ilmu kasunyatan sama sangkan paraning dumadi itu sebetulnya ilmu kebatinan dalam arti bukan klenik.
kebatilan dalam arti mendekatkan diri kepada Tuhan, pada Tuhan. Tadi orang mengatakan itu klenik, itu bukan. Yang klenik itu yang salah melaksanakannya, itu yang klenik itu. Tapi sebetulnya intinya adalah memang demikian. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara akan bisa sekali lagi mengoreksi kepada diri sendiri. Artinya kasunyatan, lihat kenyataan pada dirimu sendiri. Itu. Bagaimana? Karena sudah mengetahui, baru nanti akan gampang untuk meletakkan semuanya. Terima kasih. Dan sudah demikianlah daripada penjelasan. Karena itu setelah nanti selesai kembali ke tempatnya masing-masing, mudah-mudahan akan bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam kita melanjutkan pengabdian kita pada negara dan bangsa yang sedang membangun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang yang hidup di abad ke-5 Hijriah ya. Jadi sudah berapa? 900 tahun yang lalu. Itu kita baca pikiran-pikirannya itu seperti pikiran orang zaman sekarang. Namun demikian, kita lanjutkan lagi. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapapun yang telah mengenal dirinya, maka dia berarti telah mengenali Tuhannya. Ini saking populernya, hampir di banyak kitab-kitab kajian tasawuf, kajian-kajian ilmu hikmah dan sebagainya, selalu kalimat ini muncul. Barang siapa yang telah mengenal dirinya, berarti telah mengenal Tuhannya. Karena saking seringnya dianggapnya seperti hadis Nabi. Karena sekarang menduga hadis Nabi ya. Man arafa nafsahu, padahal setelah dicek itu ternyata ini hadis Yunani ini. Hadis Yunani, yaitu Aristoteles ya. Sekitar 350 tahun sebelum Masehi dia hidupnya itu. Begitu populernya, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Hiya al-hijab bainal abdi wa baina rabbih azza wa jalla. Dan itulah yang menyebabkan orang tidak kenal Tuhannya, karena dirinya itu sebagai hijab yang menghalang-halangi antara dirinya dengan Tuhannya. Ada hijab ya, yang menyebabkan manusia tidak pernah mengenal Tuhannya, karena dihalang-halangi oleh dirinya itu sendiri. Dirinya adalah hijabnya, tertutup oleh dirinya sendiri. Hijab itu apa? Tabir ya, atau penghalang atau sekat lah, menjadi penyekat antara dirinya dengan Tuhannya. Man arafa nafsahu, barang siapa yang telah mengenali dirinya, tahu dirinya siapa engkau, tawadha'a lillahi azza wa jalla, pasti orang itu sangat rendah hati kepada Tuhannya. Rendah hati kepada Tuhannya itu seperti apa sih? Artinya rendah hati itu tidak menyangkal, tidak pernah mengklaim, tidak pernah memprotes, tidak pernah menolak, selalu mengatakan inggih, monggo, iya silahkan, siap, baik, saya tidak berkeberatan, saya siap menerima. Saya tidak menyangkal, saya tidak mengklaim, saya tidak menolak, saya tidak membantah. Itu maknanya rendah hati kepada Tuhannya itu. Artinya rendah hati kepada Tuhannya bahwa dia selalu siap menerima apapun yang telah menjadi keputusan Tuhan. Diberi sakit siap nggak ngajak heran? Siap. Siap. Dikasih harta siap nggak?
Apalagi. Mana yang lebih baik? Dikasih musibah atau dikasih rezeki? Belum tentu. Iya, nanti yang bisa kita lihat mana yang baik, kita lihat akibat berikutnya. Kalau setelah uangnya banyak, uang berlimpah, terus tergoda perempuan lain, berselingkuh, akhirnya berpoligami, akhirnya rumah tangannya berantakan, berarti kelimpahan harta tidak barokah kok. Malah dikasih musibah, malah dia menjadi bertobat, menjadi baik. Baik dan buruk adalah kita lihat dari akibat selanjutnya. Kita tidak tahu. Jujur saja kita tidak tahu. Apakah di balik rezekinya ada kebaikan? Apakah di balik musibah ada kebaikan? Kita tidak tahu. Itulah makanya tawadhu kepada Tuhan itu artinya rendah hati, siap menerima segala apapun yang telah menjadi keputusan Tuhan.